حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat dan salam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada matan Jazariyah bait ke-27, bab pentingnya tajwid di halaman 60. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana wa ta'ala bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'anu athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Artinya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an disertai dengan bacaan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah bacaan Al-Qur'an dengan bertajwid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Maka di sini setelah mempelajari bab-bab yang telah lalu, yaitu bab makhraj, bab sifat huruf, maka beliau di sini mengutarakan akan pentingnya membaca Al-Qur'an disertai dengan tajwid. Tajwid secara bahasa bermakna tahsin, memperbagus, memperindah. Jawwada yujawwidu tajwidan, atau hassana yuhassinu tahsinan. Kemudian beliau menyebutkan di sini hukum membaca ayat Al-Qur'an dengan tajwid, apa hukumnya? Maka disebutkan di sini wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid merupakan perkara yang sangat dianjurkan, artinya wajib, hatmun lazim, perkara yang wajib. Artinya di sini apabila orang membaca Al-Qur'an dan tidak menyertakan bacaan tersebut dengan bacaan tajwid, maka ia berdosa. Mengapa? Ia meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena penyebab orang berdosa diantaranya adalah meninggalkan yang wajib. Maka di sini fardu ain, wajib bagi setiap person, orang yang membaca Al-Qur'an disertakan dengan bacaan tersebut tajwid. Baik. Kemudian beliau menerangkan mengapa orang harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid, atau bacaannya setiap orang harus disertakan dengan tajwid. Alasannya yang pertama, li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bacaan Al-Qur'an itu beserta tajwidnya. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32, warattalnahu tartila, dan kami membaca Al-Qur'an secara tartil. Maksud dari ayat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir,
Zadul Masir fi ilmi tafsir, kami membaca, artinya menurunkan Al-Quran dengan bacaan tartil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di situ. Ketika memerintahkan membaca Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil adalah tajwid. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika ditanya mengenai bacaan Al-Quran. Maka beliau menjawab, membaca huruf Al-Quran dengan tajwid serta mengetahui seluk beluk waqaf. Di sini saya ini sedikit di sini yang saya baca dari Syekh Nabi itu bentuknya malam yujawwidil Qur'ana athimu. Kalau Syekh Aiman malam yusahhihil Qur'ana athimu. Itu perbedaan saya dengan Dr. Aiman. Jadi saya riwayatkan dengan lafaz malam yujawwidil Qur'ana. Baik, sekarang kita masuki alasan yang kedua mengapa harus bertajwid. Alasan yang kedua adalah wahakada minhu ilaina wasala. Dan begitulah Al-Quran itu sampai kepada kita dari zamannya Nabi SAW dengan bertajwid. Jadi tajwid, bacaan Al-Quran dengan tajwid ini merupakan riwayat yang mutawatir. Apa yang disebut riwayat mutawatir? Diriwayatkan oleh sejumlah orang, dari sejumlah orang yang mereka mustahil menurut adat untuk berdusta. Artinya dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke selanjutnya sampai kepada kita, diriwayatkan Al-Quran itu dengan bacaannya bertajwid. Untuk mengambil periwayatan ini, bacaan Al-Quran dengan tajwid ini bukan dari buku. Bukan dengan otodidak. Mengapa? Buku tidak bisa mengajarin, hanya memberikan keterangan. Tidak bisa, oh ini salah, enggak. Buku tidak bisa menyalahkan orang yang membacanya. Beda dengan orang. Bacaan kamu salah. Ini diambil dari mana? Diambil dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi SAW. Maka ini butuh namanya sanad. Ketersambungan antara guru kita dengan Nabi SAW melalui jalur sanad periwayatan. Maka di sini ulama sangat menganjurkan mengambil bacaan Al-Quran itu daripada guru yang bersanad. Maka untuk melihat wahakada minhu ilaina wasala, dan begitulah bacaan Al-Quran dari Nabi SAW sampai kepada kita, harus melihat jalur sanadnya. Maka Al-Quran itu terjamin jalur sanadnya, tidak pernah terhenti, beda dengan kitab yang lain. Kalau kitab selain Al-Quran atau yang dianggap suci, kenapa saya bilang dianggap suci? Injil itu dianggap suci, mengapa? Karena nggak ada sanadnya. Yang kita harus yakini hanya Injil saat diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekarang itu bukan Injil yang asli, sudah banyak ininya. Campur aduknya. Maka tidak disebut kitab suci lagi. Sedikit dari campurannya, tidak suci lagi namanya. Baik. Begitupun tidak ada sanadnya. Kalau ada orang ingin mengoreksi keautentikan, mana sanadnya? Enggak ada sanadnya Injil itu sampai Nabi Isa, enggak ada. Tapi kalau orang mau memeriksa Al-Quran, ada sanadnya. Mau minta berapa? Itu namanya sanad yang mutawatir, diriwayatkan daripada banyak orang ke banyak orang ke banyak orang sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat penting untuk memastikan dan menjaga ketepatan bacaan Al-Quran dengan tajwid. Maka harus diambil dari guru yang kompeten dan bukan dengan otodidak, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan halaman 266. Disebutkan di sini Al-Itqan. Ini sudah banyak terjemahannya. Wala syakka annal ummata kama hum muta'abbaduna bifahmi ma'anil Qur'ani wa iqamati hududihi hum muta'abbaduna bitashih alfadhihi wa iqamati hurufihi
ala sifatil mutalaqqati min a'immatil qurra'il muttasilati bil hadratin nabawiyah. Artinya, wala syakka, tidak diragukan lagi, annal ummata, bahwa umat Islam, kamahum muta'abbaduna bifahmi ma'anil Qur'an, sebagaimana ia diperintahkan untuk memahami dan melaksanakan makna-makna ayat Al-Quran, wa iqamati hududihi, dan melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran tersebut, baik perintah untuk dikerjakan atau perintah untuk ditinggalkan. Hum muta'abbaduna, mereka juga muta'abbadun, dalam kondisi beribadah atau diperintahkan bitashihi al-fadhihi, untuk membenarkan bacaan-bacaan, lafaz-lafaz yang ia baca daripada Al-Quran, wa iqamati hurufihi, sesuai dengan ala sifatil mutalaqqah, sifat yang terbaca, yang terambil min a'immatil qurra'i, daripada imam-imam Al-Quran, ulama-ulama Al-Quran, al-muttasilati bil hadratin nabawiyah, yang bersambung sanadnya kepada kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara tujuan Al-Quran dibaca dengan tajwid supaya para pembaca terhindar daripada lahan atau kesalahan. Pengertian lahan secara bahasa adalah salah. Jadi kita harus menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita benar dan tidak salah maknanya. Karena lahan ini bisa membuat bacaan orang hanya salah baca saja dan tidak salah maknanya. Bisa juga salah baca dan salah makna. Baik. Jadi pengertian ini dapat kita pahami, lahan terbagi menjadi dua. Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah lahan atau kesalahan yang muncul pada lafaz-lafaz Al-Quran sehingga merusak kesempurnaan bacaan, sama saja merusak makna atau tidak merusak. Dinamakan jali. Mengapa jali? Jali artinya nampak, jelas, terlihat. Karena kesalahan yang timbul dapat diketahui oleh ahli Al-Quran atau orang awam. Contohnya, lahan jali yang merusak makna. Saya baca merubah pada harakat an'amta menjadi an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini kan lahan jali, sudah merusak makna. An'amta yang engkau berikan, an'amtu yang aku berikan. Hanya merubah harakatnya saja. Ta menjadi tu, sudah. Ini orang awam juga tahu itu salah baca. Iya kan? Kemudian yang kedua, mengganti huruf dengan huruf yang lain. To menjadi ta, ya toba'u menjadi yatsba'u. Contoh dalam Al-Fatihah, alhamdu menjadi alhamdu. Itulah jali, merusak mana? Makanya di sini tidak boleh merubah ha dengan ha. Enggak boleh alhamdu, harus alhamdu. Baik. Contoh lahan jali yang tidak merusak makna. Kita ambil dua contoh di sini. Memberi harakat dhamma pada huruf ha. Alhamdulillahi menjadi alhamdulillahu. Itu tidak merusak makna. Tapi lahan jali, karena orang awam juga tahu. Itu salah baca itu. Mengapa tidak merusak makna? Karena di sini ada lam yang menunjukkan kepemilikan. Dalam nahwu dipelajari sebagai huruf jer. Li. Lillahi, bagi Allah. Fungsinya lam yang masuk di sini adalah mengkasrahkan huruf terakhir daripada kata itu. Lillahi, berarti kalau li di sini masuknya huruf jer, kata Allah harus
kasrah. Lillahi nggak boleh lillaha, nggak boleh lillahu. Nah, tapi kalau dibaca lillahu, maknanya tetap sama bagi Allah karena fungsi lam tetap menunjukkan kepemilikan. Cuma fungsi daripada perubahan harakatnya tidak terjadi. Nah, tapi itu tetap salah. Namanya sebutkan lahan jali. Nah. Kemudian mengharakatkan huruf dal dengan harakat dhamma pada kata lam yalid wa lam yulad menjadi lam yalidu wa lam yuladu. Nah, di sini juga ada fungsi yang hilang. Karena fungsi lam dalam bahasa Arab itu adalah mensukunkan kata atau fiil yang dimasuki. Nah, di sini ada lam yalid masuk pada kata yalid. Nah, maka dalnya harus sukun. Mengapa harus sukun? Karena ada lam yang masuk. Nah, namanya jazm. Nah, dalam ilmu nahwu, lam yalid. Berarti kalau kita harakatkan menjadi lam yalidu, lam ini tetap berfungsi menafikan. Cuma fungsi untuk merubah bentuk akhir daripada kata yang dimasuki tidak terpakai, tidak kita pakai, maka salah. Tapi fungsi daripada penafikannya tetap ada. Maka di sini disebut lahan juga lahan jali. Orang awam juga tahu, ente salah baca. Di situ lam yalid sukun. Bukan dhamma, bukan fathah kan? Bukan kasrah, lam yalid. Apalagi ini ayatnya yang hampir dihafal semua oleh orang. Maka di sini hukum membaca lam jali haram menurut ijma. Apalagi jika kesalahan ini disengaja oleh si pembaca. Baik. Yang kedua, lahan khafi. Lahan tersembunyi, lahan yang samar. Artinya kesalahan ini yang muncul pada lafaz-lafaz Al-Quran sehingga merusak kesempurnaan bacaan tapi tidak merusak makna. Mengapa dinamakan lahan khafi? Karena yang mengetahuinya adalah orang yang terlatih, yang terbiasa mempelajari ilmu tajwid sehingga dalam ilmunya terhadap tajwid tersebut dan mengetahui secara detail dan rinci ini salah bacaannya. Contoh, ikhfa-nya tidak ditebalkan setelah huruf sebelum huruf istilah. Jadi miqabel, misalsal. Ini kan orang tahu, tapi ini tidak berubah mana. Hanya khafi saja, yang terbiasa saja, yang mempelajari ilmu tajwid secara detail, menyeluruh. Kemudian apa lagi? Contohnya meninggalkan bacaan idgham dengan dua harakat. May yu'minu dibaca may yu'minu. Itu juga lahan khafi. Apalagi membaca izhar dengan ikhfa. Atau membaca ikhfa dengan izhar, atau menebalkan yang harus tebal, menebalkan yang harus tipis, atau menipiskan yang harus tebal, atau mengurangi kadar mat, atau melebihkan kadar mat, atau menambah kadar ketentuan guna yang bukan pada tempat di mana guna itu harus disempurnakan. Karena guna ada tingkatan-tingkatannya yang akan kita pelajari nanti. Ada yang harus sempurna tingkatannya, ada yang harus dikurangi, ada yang berkurang dan berkurang lagi. Ada 4 ya. Nanti akan kita pelajari tingkatan guna. Kemudian juga diantaranya adalah terlalu menggetarkan huruf ro. Kemudian alasan ketiga, mengapa Al-Quran harus dibaca tajwid, disebutkan dalam bait 29. Wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Dan tajwid juga merupakan hiasannya tilawah dan perhiasannya qiraah. Itu tilawah dan ada. Maka di sini penyebab yang ketiga kewajiban membaca tajwid adalah karena tajwid merupakan apa? Hiasan tilawah, artinya bacaan yang tidak boleh terpisah dengan bacaan. Kalau hiasannya hilang, tidak elok kelihatan. Kalau hiasannya ada, baru elok kelihatan, nampak. Baik.
Tapi harus diketahui hiasan ini bukan adalah suara yang bagus. Karena terkadang orang tidak bagus suaranya, bacaan tajwidnya bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau orang yang bagus tajwidnya, baca juga suaranya juga bagus, elok. Itu orang makin suka itu. Tapi jangan diutamakan yang bagus suaranya tajwidnya salah. Karena saya pernah masuk ke masjid, imamnya bagus, nada-nadanya, cuma tajwidnya berantakan. Ini yang menjadi masalah. Mengutamakan nada daripada tajwid, itu nggak boleh. Harus diutamakan tajwid daripada nadanya. Atau senada antara tajwid dan nada yang dibaca itu. Jangan mengutamakan nada, tajwidnya berantakan. Baik. Kemudian bacaan yang bertajwid ini ada 3 tingkatannya. Yang disebutkan di sini, yang 3 tingkatan ini tidak boleh terlepas daripada tajwid. Yang pertama, tahqiq. Apa tahqiq? Membaca dengan tempo yang lambat dan suara yang jelas tanpa mengurangi atau menambah kadar hak dan mustahak yang harus diberikan kepada huruf. Membaca tahqiq afdal dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka kalau saya mengajar, ayo baca lambat. Kalau orang bacanya cepat, saya bilang, siapa yang ngejar-ngejar? Nggak ada yang ngejar, makanya suruh baca lambat kan. Kesalahan yang harus dihindari ketika membaca lambat atau tahqiq adalah tamtwid. Tamtwid yaitu adalah memanjangkan kadar penyebutan harakat suatu huruf sehingga muncul suatu huruf atau sangat memanjangkan bunyi dengung. Hal ini juga disebut dengan al-idkhal. Al-idkhal artinya memasukkan. Contoh kesalahannya, contoh di sini saya baca dulu benarnya. Famay ya'mal. Kemudian sangat lambat sehingga memasukkan alif antara mim dan nun menjadi famay ya'mal. Itu salah kan? Karena sangat lambatnya contoh. Itu. Kemudian contoh yang benar di sini kuntum. Itu benar. Nah, kemudian saking lambatnya ada masuk huruf waw kuntum. Itu salah. Contoh lagi innalladzin. Kemudian saking lambatnya bacanya innalladzin. Itu salah itu. Itu namanya al-idkhal atau at-tamtid. Baik. Yang kedua adalah hadar. Hadar adalah membaca Al-Quran dengan tempo cepat sambil tetap menjaga hukum-hukum tajwid dengan sempurna. Jadi kalau kita baca hadar, tajwid tidak boleh hilang. Kalau ada yang baca hadar, tapi tajwidnya hilang, itu bukan hadar namanya, merusak bacaan. Baik. Maka ketika membaca hadar, hendaknya berhati-hati dari mengurangi hak dan mustahak huruf. Seperti meninggalkan gunnah yang harusnya 2 menjadi 1. Itu kan nggak boleh. Apalagi tidak memanjangkan mat yang harusnya 4 jadi 2. Mat wajib jadi 2. Itu nggak boleh. Atau merusak harakat atau disebut dengan ikhtilas. Ikhtilas adalah membaca suatu harakat menjadi 2/3 harakat saja. Yaitu mengurangi kadar waktu penyebutan harakat sehingga tidak sempurna penyebutannya. Contoh, saya baca benarnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan huruf haknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas gak? Salah kan? Karena saya baca lillahi rabbil alamin, bukan lillahi rabbil alamin. Namanya hadar, ikhtilas dalam hadar harus dihindari. Saya contohkan yang ada di buku. Di sini adalah mengikhtilaskan dhamma huruf ra pada kata ya'murukum. Ya'murukum. Ini jelas ya, ya'murukum. Baca ikhtilasnya ya'murukum. Dengar? Ya'murukum. Jelas enggak? Ya'murukum jelas mana? Ya'murukum dan ya'murukum. Yang pertama, yang kedua hadar. Yang hadar dan ikhtilas itu enggak boleh. Kalau hadar tetap harus sempurna harakat-harakatnya. Tidak boleh ada yang kurang.
Atau ya'murukum. Berubah jadi O. Ini juga salah. O itu dhammah naqisah. Dhammah yang kurang. Harusnya ngoyongin lagi ke depan. Ya'murukum. Bukan ya'murukum. Baik. Kemudian mengikhtilaskan kasrah huruf ain pada kata ya'idukum. Ya'idukum menjadi ya'idukum. Ya'idukum menjadi ya'idukum. Itu menjadi ikhtilas. Enggak baca sempurna kasrahnya. Apalagi mengikhtilaskan fathah huruf lam pada kata khalaqakum. Ini baca benernya khalaqakum. Baca salahnya menjadi khalaqakum. 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 Ini sehingga tidak jelas. Harus jelas semuanya. Jika seorang pembaca membaca cepat melebihi ketentuan hadar sehingga pengucapan huruf tidak jelas, harakatnya tidak jelas atau mengurangi kadar mat, maka dia masuk pada bacaan yang tercela yang disebutkan sebagai bacaan haddan atau hadrimah yang terlarang, sebagaimana asar daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la tahudzul Qur'ana kahadis syi'ri. Artinya janganlah kalian membaca cepat-cepat Al-Quran sebanyak kalian membaca syair. Syair oleh baca aja silakan terserah, cepat sebagaimana pun nggak jadi masalah. Tapi Al-Quran jangan dibaca seperti itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf juz 2 halaman 521. Kemudian ketiga, tingkat bacaan tadwir. Tadwir membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang, dengan senantiasa memperhatikan hukum bacaan tajwid. Tempo ini antara tahqiq dan hadar. Ketika membaca dengan tadwir juga harus berhati-hati supaya tidak ada at-tamtid atau al-ikhtilas. At-tamtid artinya menambahkan, al-ikhtilasnya mengurangi. Ketiga, tempo bacaan yang disebutkan tadi, baik daripada tahqiq, hadar, dan tadwir, semuanya harus tartil, artinya bertajwid. Tidak boleh ada di antaranya yang hilang tajwidnya, yang hilang tartilnya. Mengapa demikian? Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, pengarang kitab Matan Jazariyah ini, dalam kitab namanya Matan Thayyibah. Disebutkan di situ, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma hadarin wa tadwirin wa kullun muttaba' ma husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Artinya wa yuqra'ul Qur'an, dan Al-Qur'an itu dibaca bitahqiq, dengan tahqiq. Yang pertama ma hadarin, yang kedua hadar, wa tadwirin, yang ketiga tadwir, wa kullun. Di sini ada tanwin pada kullun. Ada istilahnya dalam ilmu nahwu pada tanwin di sini. Kullun. Tanwin di sini mewakili 3 nama yang disebutkan tadi. Apa itu? Mewakili dari tahqiq, mewakili hadar, mewakili tadwir. Itu fungsi tanwin di situ. Kullun. Apa istilahnya? Wa kullun, dan setiap darinya muttaba', diikut sertakan apa? Ma husni sautin, suara yang bagus. Biluhunil arabi, biluhun dengan dialek Arab. Maksudnya di sini dialek Arab adalah dengan tabiat manusia tanpa dibuat-buat atau berlebih-lebihan. Murattalan dengan tartil, mujawwadan dengan tajwid, bil arabi sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kalau baca hadar harus tajwid, harus tartil. Baca tahqiq apalagi harus hadar, harus tartil. Baca tadwir harus hadar, harus tartil dan bertajwid. Tidak boleh tidak disertakan tajwid atau tartilnya. Baik. Disebutkan di sini tadi biluhunil arabi, dialek Arab. Dialek Arab di sini artinya sesuai dengan tabiat manusia tanpa dibuat-buat. Bukan berarti seperti nada as-suraim atau nada as-sudais atau nada musyari rasyid.
Nah, tapi kalau kita bisa meniru nadanya, bagus. Yang penting tajwidnya tidak hilang. Karena ada orang yang meniru Sudais, gaya bacaannya, nada-nadanya, tapi tajwidnya hilang. Nah, itu salah itu. Karena yang ditiru adalah nadanya, bukan penyebutannya. Yang harus ditiru adalah penyebutan cara sebutannya itu loh. Makhrajnya, sifatnya di mana, makhrajnya di mana. Nah, itu disebut dengan dialek Arab, sesuai dengan tabiat manusia. Sesuai dengan orang Arab mengucapkan di mana huruf itu diucapkan. Bagaimana sifat huruf tersebut. Nah, bukan seperti yang dibaca orang Bugis, atau orang Sunda, atau orang Padang, atau orang Jawa. Karena masing-masing ini memiliki ada huruf yang dibaca berbeda dengan orang Arab. Nah, maka harus kita kembalikan kepada luhun al-Arabi, dialek Arab. Artinya makhraj dan sifat penyebutan orang Arab. Nah, baik. Kemudian disebutkan tadi bahwa tajwid merupakan hiasan ada dan qiraah. Adapun perbedaan antara tilawah dan qiraah akan disebutkan berikut ini. Tilawah adalah membaca Al-Quran secara rutin. Seperti tadarusan, harian, wirid, harian, pelajaran. Itu namanya tilawah. Artinya murajaah 5 juz per hari. Itu disebut dengan wiridan, tilawahan. Nah, harian. Nah, kalau ada, artinya tata cara pengambilan bacaan yang dibacakan oleh guru atau yang dibenarkan oleh guru ketika murid itu membaca di hadapan guru. Nah, misalnya ini tebalkan, itu namanya ada. Sambil kita praktekkan tajwidnya, sambil diarahkan, itu namanya ada dalam membaca. Nah, ini pengambilan riwayatan dari bacaan syekh atau seorang guru. Dan qiraah adalah ungkapan yang umum, meliputi tilawah dan ada. Nah, sekarang kita masuk pengertian tajwid. Nah, secara istilah. Nah, di sini pengertian secara istilah dari bait 31 sampai 32. Apa tajwid secara istilah? Kita tadi sebutkan secara bahasa. Nah, secara istilah. Wa huwa i'tal hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Artinya yang dimaksud dengan tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan satu huruf haknya, min sifatin laha atau mustahaqqah, daripada sifat yang dimilikinya dan mustahaknya. Nanti kita jelaskan apa itu sifat dan mustahak. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan satu huruf ke asal makhrajnya, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, dan lafaz yang berulang harus sama bacaannya. Nah, mukammalan min ghairi ma takallufi, membaca dengan sempurna sifat bacaan tanpa ada beban, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, dengan mengucapkan yang halus tanpa berlebihan. Nah, baik. Nah, sekarang kita jelaskan. Nah, ini tadi disebutkan definisi ya. Nah, yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat yang tidak berpisah dengan huruf, sebagaimana disebutkan pada pembahasan telah lalu. Ada beberapa sifat. Ada yang aradhiyah, ada yang disebutkan di sini sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ada berapa? Yang memiliki lawan ada 10, ada satu di antaranya jadi 11. Nah, itu bainiyah atau tawassut. Kemudian tidak memiliki lawan ada 8. Kemudian setelahnya itu ada sifat aradhiyah. Aradhiyah itu kapan, kadang datang, kadang tidak. Namanya aradhiyah. Nah, di sini yang dimaksud adalah sifat yang tidak berpisah dengan huruf itu ketika huruf tersebut dibaca. Isti'la, istifal, jahar, itbaq, sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sifat-sifat yang telah lalu. Nah, yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang terlahir dari sifat yang tidak terpisah dengan huruf. Seperti tafhim ketika membaca isti'la. Tafhim ketika membaca isti'la. Apa itu isti'la? Mengangkat pangkal lidah ke atas begini, itu namanya isti'la. Yang terlahir ketika menaikkan pangkal lidah, tafhim. Itu namanya mustahak huruf. Dipahami? Baik. Ketika kita membaca istifal, apa itu istifal? Bukan tipis loh.
Nah, turunnya di sini. Nah, sifat yang menurunkan lidah daripada langit-langit ini pangkalnya namanya istifal. Nah, lawan daripada istila. Ketika ini turun, maka otomatis bacanya tipis. Maka di sini disebut mustahak. Nah, sifat mustahak itu lahir daripada sifatnya tadi. Nah. Kemudian yang dimaksud dengan apa lagi? Mengembalikan raddu kulli wahidin asli, mengembalikan setiap huruf ke asalnya atau makhrajnya. Setiap huruf yang dibaca harus dikeluarkan pada asal makhrajnya dan tidak boleh mengucapkan huruf pada bukan makhrajnya. Nah, mengembalikan setiap huruf kepada raddu kulli wahidin li aslihi. Berarti ketika kita baca huruf ini harus sesuai dengan makhrajnya orang Arab. Tidak boleh tidak sesuai dengan makhrajnya orang Arab. Maka dal contohnya da ke atas da. Alhamdu bukan alhamdu. Nah, alhamdu adu. Yang sering saya temukan itu mengucapkan huruf ta dan lam dengan apa? Menyentuhkan ujung lidah pada ujung gigi seri. Begini. Ta. Itu salah. Orang Indonesia nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah kalau orang Indonesia. Tapi kalau baca Al-Quran jangan pakai itu. Lalu, lu. Nah, itu orang Indonesia nggak jadi masalah. Tapi kalau baca Al-Quran jangan pakai itu. Apalagi. Maka huruf ta itu harus kembali kepada makhraj aslinya. Makhrajnya aslinya mana? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Di sini. Tidak pernah menjadi di sini. Kecuali salah baca. Kalau benarnya di sini. Sama dengan lam di sini. Tidak pernah di sini kecuali salah baca. Maka harus kembali ke sini. Apalagi fa. Kalau fa ini saya akan kata. Fa. Maka makhraj fa itu adalah ujung bibir bertemu bibir bawah. Maksudnya perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa. Dengan sifatnya hams. Fa. Mengalir. Fa. Berarti kalau disebutnya dengan pa. Itu jelas salah. Tidak sesuai dengan makhraj orang Arab. Maka disebutkan tadi. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Mengembalikan setiap huruf ke makhraj aslinya. Artinya orang Arab menyebutkannya di mana. Itu ya contoh. Baik. Kemudian apalagi? Yang dimaksud dengan awal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Lafaz yang berulang sama dengan penyebutannya di lafaz sebelumnya. Lafaz yang berulang selalu sama penyebutannya. Kalau matnya misalnya mat wajib 4, misalkan 4 terus. 2 mat jaiz 2 terus. Tapi kalau kita baca mat jaiz ada hukum tertentu yang membedakan ketika kita membaca 4 harakat di mat jaiznya. Kita belum pelajari itu. Maka kita usahakan baca dulu yang 4 aja dulu. Apalagi sifat. Kalau berulang sama sifat nun di apa? Di izhar man mana contohnya ketika berada di akhirnya juga sama. Tidak ada yang lebih panjang. Sifat bainiyah di tengah kata sama dengan di akhir kata. Lin Umar itu. Tidak ada yang membedakannya. Maka disebutkan wal lafdhu fi nadhirihi kamitsli. Lafaz yang berulang sama dengan penyebutannya dengan lafaz yang telah berlalu. Atau sama semua pengucapannya. Tidak ada yang berbeda. Baik. Kalau mat yang berulang maka sama. Misalkan sama penyebutannya. Apalagi huruf yang berulang sama pengucapannya. Sifat yang berulang sama pengucapannya. Tidak ada yang berbeda. Yang dimaksud dengan tanpa pada mukammalan min ghairi ma takallufi, sempurna tanpa ada beban. Yang dimaksud tanpa ada beban adalah tidak membuat bacaan sehingga merusak bacaan dan menyedetkan raut muka. Contoh, baca huruf bod dengan monyong waladhdallin. Itu salah, itu beban yang berlebihan. Mengapa? Karena orang Arab tidak menyebutkan bod dengan monyong. Atau walau itu kan juga beban. Mengapa harus ke samping? Orang Arab nggak begitu. Karena makhrajnya bukan di bibir. Makhraj ini adalah sisi lidah sampai sini.
Nah, depan sisi di belakang sampai depan, di mana ia menempel di sini. Gigi geraham sampai depan itu. Maka bacanya walau bukan walau bo. Bukan apa lagi walau bo. Itu merusak raut muka. Orang ganteng menjadi tidak ganteng, orang cantik menjadi tidak cantik. Merusak itu. Itu namanya beban yang berlebihan. Itu tidak disyariatkan. Tapi beban yang disyariatkan adalah melatih bacaan yang benar. Kalau saya bilang ini latih 20 kali per hari, itu beban yang saya berikan. Yang harus embangkan, itu harus dilakukan. Mengapa? Agar bacaannya bagus. Itu beban yang dimaksudkan harus diterapkan. Tapi beban yang tidak dimaksudkan seperti yang tadi, jangan diterapkan. Baik. Yang dimaksud dengan halus tanpa berlebihan adalah tidak berlebih-lebihan dalam bacaan hingga melewati batas ketentuan bacaan. Pengucapan sehingga terjadi lahan khafi atau lahan jali sebagaimana dijelaskan tadi. Baik. Kemudian yang terakhir, walaisa bainahu wa baina tawqihi illa riyadatum mri'in bifakkihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan orang baca Al-Quran tanpa tajwid illa kecuali dengan riyadhatum mri'in, riyadhah, latihan seseorang bifakihi dengan mulutnya dengan terus menerus. Artinya kalau Anda ingin membaca tajwid, ya harus berlatih dengan terus menerus. Karena ini yang menyebabkan kebiasaan. Kalau kebiasaannya salah dan tidak dilatih benar, itu akan terus kesalahannya. Kalau dibasi menjadi benar, itu akan bacanya menjadi benar. Maka harus riyadhah. Riyadhah itu latihan secara terus menerus berulang-ulang agar bacaan itu bagus. Makanya harus diambil daripada mulut seorang guru yang memiliki ketersambutan sanad dengan gurunya sampai kepada Nabi SAW. Maka Imam Al-Jazari, pengarang Matan Jazari ini juga berkata pada kitabnya yang lain namanya An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Beliau berkata apa? La a'lamu sababan li bulughi nihayati isqani wat tajwidi usuli ghayat at-tashihi wa tashdidi misla riyadatil al-suni wa tikrari ala lafdhil mutalaqqa min famil muhsin. Artinya, aku tidak mengetahui penyebab untuk mencapai puncak kemungkinan dalam bacaan Al-Quran dan tajwidnya. Usuli ghayat at-tashihi, dan aku juga tidak mengetahui sebab untuk sampai kepada orang yang bisa membenarkan bacaan Al-Quran dengan benar, misla riyadatul alsun, seperti apa? Riyadatil alsuni, latihan seseorang dengan lidahnya yang dilakukan dengan terus-menerus. Watikrari ala lafzi al-mutalaqqa, dan pengulangan-pengulangan yang ia lakukannya dengan lafaz yang ia terima dari gurunya. Min famil muhsin, yang bagus bacaannya. Maka kalau diperintahkan ulangi 20 kali, ya ulangi. Kalau hanya mengulang di hadapan saya atau di hadapan guru itu lama baru bisanya. Mengapa? Karena ya dia nggak melakukan apa yang diminta untuk dilakukan. Tapi kalau ia rutinkan melakukan, melatih dirinya sendiri, tawakal kepada Allah dengan usaha tersebut, insya Allah dengan mudah. Karena lidahnya itu harus terbiasa. Itu hanya untuk membiasakan, namanya riyadhah, harus terbiasa. Olahraga itu kebiasaan kan, dirutinkan. Maka kalau saya bilang, Syekh Nabil itu ketika saya belajar sama beliau, kalau ada muridnya yang salah bacaannya, dia ulangi minimal 20 kali per hari. Kalau 10 bacaan dalam hari itu, 10 itu ulangi 20 kali. Besoknya saya lagi tambah lagi. Sehingga lama-kelamaan murid itu akan bagus bacaannya. Selain diperbaiki di hadapan guru, ia mengulangi kesalahan itu dengan benar di rumahnya. Dengan latihan-latihan yang disebutkan tadi, yang dicontohkan oleh gurunya. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Pekan depan kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini sudah 1 jam ini.